Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi Semik Amik Bandung, pada pertemuan kedua mata kuliah Karakter Building Religion 2 atau mata kuliah agama 2 kali ini, insya Allah kita akan membahas materi yang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci dalam pandangan fikih Islam. Mari kita mulai pertemuan kedua kali ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 9 topik di dalam materi perkuliahan pertemuan kedua agama 2 ini. Yang pertama adalah tentang menyamak benda, kedua bejana yang haram dipakai, yang ketiga penggunaan alat siwak, keempat fardu wudu dan sunnah wudu, kemudian kelimanya adalah istinja dan ada buang air, keenamnya sesuatu yang membatalkan wudu, ketujuh perkara yang mewajibkan mandi, dan kesembilan adalah fardu mandi dan sunnah mandi. Yang pertama adalah tentang menyamak benda. Semua benda yang benda tersebut adalah terbuat dari kulit, ya, dan kulit tersebut berangkat atau berawal dari kulit bangkai yang suci, itu akan dapat dikatakan suci dengan cara disamak, baik kulit yang bangkainya halal dimakan atau yang lainnya, kecuali kulit anjing dan babi, itu tidak bisa disamak, serta segala sesuatu yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya, anjing ataupun babi tersebut, sebab perkawinannya dengan hewan yang suci atau halal, maka tidak dapat suci dengan disamak. Adapun cara menyamaknya dengan menghilangkan terlebih dahulu dari sesuatu yang dapat membusukkannya, misalkan darah, ya, dan semacamnya, dengan sesuatu yang pedas, misalnya kayu afas. Adapun tulang bangkai dan bulunya, maka tetap najis. Juga bangkainya itu sendiri, yaitu bangkai dari hewan yang mati tanpa penyembelihan. Penyembelihan yang dikategorikan halal menurut hukum syara. Para mahasiswa sekalian, yang kedua, bejana yang haram dipakai. Haram memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk tempat makan, minum, ataupun selain keduanya. Haram pula memakai bejana yang ditambal dengan keduanya. Haram juga membuat keduanya sekalipun tidak dipakai, termasuk menyepuh dengan keduanya. Untuk tujuan tertentu dan penting, sebetulnya boleh diadakan penambalan yang besar maupun yang kecil dengan perak, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Penambalan dengan emas menurut Imam Nawawi mutlak hukumnya adalah haram. Ketiga, penggunaan alat siwak. Alat siwak itu termasuk di antara beberapa sunnah wudhu. Alat siwak adalah segala sesuatu yang digunakan untuk siwak, seperti kayu arak dan semacamnya. Siwak atau sikat gigi disunnahkan dalam segala keadaan, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa, baik fardu maupun puasa sunnah. Siwak atau sikat gigi disunnahkan dalam 3 hal. Pertama, karena terjadi perubahan bau mulut, karena terlalu lama diam atau karena makan. Bisa juga disebabkan karena makan sesuatu yang berbau, seperti bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Kedua, ketika bangun dari tidur. Ketiga, ketika hendak menunaikan sholat fardu dan sunnah, atau mau membaca Al-Quran, dan atau gigi berwarna kuning. Disunahkan bersiwak dengan tangan kanan dan dimulai dari sebelah kanan mulut, serta menjalankan siwak itu ke arah bagian atas kerongkongan secara perlahan-lahan pada bagian atas gigi geraham. Selanjutnya adalah tentang fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Pertama adalah niat. Niat yaitu sengaja berbuat sesuatu hal seiring dengan mengerjakan perbuatan itu sendiri. Niat itu harus ada pada waktu mencuci bagian muka, bukan pada waktu mencuci seluruhnya, atau tidak boleh sebelum dan sesudahnya. Orang yang berwudu pada waktu mencuci bagian pertama dari mukanya, maka wajib berniat menghilangkan suatu hadas dari beberapa hadasnya, berniat fardu wudu saja, atau niat bersuci dari hadas. Apabila orang yang berwudu tidak berniat menghilangkan hadas, maka tidak sah wudunya. Adapun bunyi atau bacaan niat wudu adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya para mahasiswa dan mahasiswa sekalian mencuci seluruh mukanya. Batas muka dilihat dari panjang tingginya, yaitu bagian di antara tempat tumbuh rambut hingga dagu. Keduanya adalah dua tulang yang menjadi tempat tumbuh gigi yang bawah, berkumpul permukaannya pada dagu dan ujung keduanya pada telinga. Sedangkan batas muka dilihat dari lebarnya adalah bagian yang terdapat antara dua telinga. Apabila pada muka terdapat bulu yang tipis ataupun lebat, maka wajib penyampaian air itu hingga kulit di bawahnya. Jadi batas muka itu adalah dimulai dari perbatasan tumbuhnya rambut dengan awal kulit kepala bagian depan, sampai kepada permukaan mulut sampai kepada dagu. Bahkan ada yang menyebutkan sampai melebihi dari dagu. Kemudian ke pinggirnya adalah perbatasan dengan ujung dua telinga, ya, ujung kanan dan ujung kiri. Nah, ini itu berwudu pada bagian muka. Dan niat itu dilakukan pada saat mulai kita membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Adapun niat diucapkan itu menurut Imam Syafi'i adalah hukumnya sunnah, ya. Diucapkan bahkan disebutkan atau dibacakan sebelum membasuh muka. Itu pada saat air dibasuh untuk mencuci kedua tangan, atau dalam artian jari-jari tangan, ya, pada waktu awal kita bertemu dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah membasuh dua tangan, termasuk dua siku, ya. Apabila ada orang yang tidak mempunyai dua siku, maka cukup perkiraan batas saja keduanya. Wajib pula mencuci apa yang ada pada kedua tangan, misalkan bulu, bisul, jari tambahan, dan semua kuku. Wajib pula menghilangkan suatu kotoran yang terdapat di bawah kuku yang menghalangi sampainya air kepadanya. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki maupun perempuan, atau mengusap sebagian rambut pada batas kepala. Tidak harus dengan tangan atau mengusapnya, tapi boleh dengan kain bekas dan sebagainya. Yang keempat adalah yang kelima adalah membasuh kedua kaki, termasuk dua mata kaki. Jika sekiranya orang yang berwudu tidak memakai sepatu khuf, maka jika dia memakai sepatu khuf, maka dia wajib mengusap kedua kakinya. Wajib pula membasuh apa yang ada pada kakinya, misalnya bulu, bisul, dan jari tambahan sebagaimana yang ada pada dua tangan. Yang keenamnya adalah harus tertib dalam berwudu. Seandainya orang lupa tertib, maka tidak sah wudunya. Kemudian sunnah-sunnah dalam berwudu, pertama adalah sunnah membacakan bismillah. Kemudian yang kedua membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur dan membasuhnya 3 kali. Yang ketiga adalah berkumur sesudah membasuh kedua tapak tangan. Kemudian sunnah-sunnah wudu yang lainnya banyak sekali, ya. Di antaranya adalah mendahulukan tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri. Itu sunnah di dalam melaksanakan berwudu, ya. Kemudian menghirup air ke dalam hidung sesudah berkumur, ya. Mengusap seluruh kepala, mengusap dua telinga bagian luar dan dalam keduanya dengan air yang baru. Ini cara mengusapnya di sini. Ya. Kemudian memasukkan air ke sela-sela jenggot yang tebal bagi laki-laki, ya, dan perempuan mungkin ada jenggot sedikit. Meratakan air pada sela-sela jari kedua tangan dan kaki, sekalipun air bisa sampai ke sela-sela jari-jari tersebut tanpa memasukkannya.
Kemudian yang berikutnya adalah sambung menyambung, ya, berurutan, ya. Tidak boleh terjadi jarak waktu yang banyak atau selang waktu yang lama antara pengusapan di antara anggota wudhu. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, ada perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalkan buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal karena pingsan atau karena gila atau mabuk dan tidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Ya, muhrim itu artinya adalah keluarganya yang tidak boleh dinikahi. Yang keempat, tersentuhnya kubul ataupun dubur dengan telapak tangan atau perut jari-jari tangan tersebut yang tidak memakai tutup, walaupun itu menyentuh kemaluannya sendiri. Kemudian ada syarat-syarat sah wudhu. Pertama, menggunakan air mutlak, air yang suci mencucikan, yaitu air ini disebut tanpa qayd atau ikatan apa-apa, seperti air laut, kemudian air danau, air sungai, air sumur, air ledeng, air hujan, air es batu ataupun salju. Tidak sah wudhu menggunakan air yang tercampur seperti air mawar, air kelapa, air tebu dan sebagainya karena telah berubah rasa dan baunya. Yang kedua, jumlah air mutlak itu harus 2 kullah. Sabda Rasulullah, "Iza kanal ma'u kullataini lam yahmil al-khabsa." 2 kullah ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa 2 kullah itu adalah kurang lebih 157 liter air, ataupun apabila baknya berbentuk 4 persegi, maka rata-rata panjangnya adalah baik itu lebar ataupun tingginya 58 cm. Itu sebagian ada yang mengatakan demikian, dan masih banyak beberapa imam yang lain yang berbeda dari sisi letterannya, juga dari sisi sentimeternya. Kenapa tidak terlalu jauh perbedaannya. Selanjutnya, syarat-syarat wajib wudhu. Pertama adalah orang itu harus berakal. Yang kedua harus baligh. Yang ketiga harus Islam. Yang keempat adalah harus mampu menggunakan air yang suci dan mensucikan serta mencukupi minimal 2 kullah. Yang kelima, berhadas. Kalau tidak berhadas ya tidak usah berwudhu. Yang keenam adalah suci dari haid. Yang ketujuh adalah suci dari nifas. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas pembahasan berikutnya masih tentang bersuci, yaitu berkaitan dengan istinja dan adab buang air. Istinja secara bahasa artinya pelepasan, pemutusan. Secara hukum, istinja itu adalah melepaskan kotoran dari diri seseorang dengan cara beristinja atau mengeluarkannya. Hukum beristinja adalah wajib, ya. Istinja ini mensucikan kotoran-kotoran, ya, setelah setelah dia melepaskan kotoran dari tubuhnya, baik itu dari kubul ataupun dari dubur, ya. Itu baik itu kencing ataupun kalau istilah Sundanya adalah buang air besar katanya. Ada buang air kecil, ada buang air besar. Nah, itu wajib beristinja, ya, atau cebok, ya, istilahnya. Kemudian caranya adalah bersihkan kotoran, baik itu kencing, ya, buang air besar, dengan menggunakan air ataupun bahkan bisa batu apabila tidak ada air sama sekali. Wajib 3 kali usapan walaupun dengan 3 sudut sebuah batu apabila beristinja dengan batu, ya. Kemudian boleh berisinya dengan air saja atau dengan 3 batu saja, sekiranya dengan 3 batu tersebut dapat membersihkan najisnya. Jika tidak, maka harus melebihkan dari 3 itu, ya, sehingga dia bersih dari najisnya. Setelah itu disunahkan mengulanginya sampai 3 kali. Apabila hendak meringkas salah satu dari keduanya, maka dengan air adalah yang lebih utama atau paling baik, ya. Misalkan hanya 2 kali saja balikannya, ya, atau 1 kali saja, itu paling baik adalah dengan air. Kalau dengan batu masih diperkirakan, ya, itu masih belum suci, masih ada yang tersisa kotorannya.
Kemudian cara beristinja dengan batu ada 3 cara. Pertama, najis yang keluar itu belum kering. Kemudian 2, tidak berpindah dari tempat keluar najis itu. Yang ketiga, tidak terdapat najis lain padanya. Apabila kurang satu syarat dari syarat tersebut, maka wajib istinjanya adalah dengan air. Ya. Kemudian ada buang air besar. Pertama, tidak boleh membelakangi kiblat atau Ka'bah, ya, ataupun menghadap kiblat sekalipun. Yang kedua, hindari buang air besar dan buang air kecil pada air yang tenang atau air yang tidak mengalir. Buang air pada air yang mengalir dan air yang mengalir tersebut sedikit, maka hukumnya makruh. Apabila airnya banyak atau besar, hukumnya itu tidak makruh, tapi menurut Imam Nawawi yang paling baik adalah menghindari buang air pada air yang sedikit atau yang tergenang. Yang ketiga, hindari buang air di bawah pohon yang berbuah, baik saat sedang berbuah ataupun tidak sedang berbuah. Beberapa fardu mandi, ya, ini berikutnya. Fardu mandi itu ada 3. Pertama adalah niat. Orang yang mandi junub atau mandi wajib berniat menghilangkan janabah atau hadis besar dan semacamnya. Wanita-wanita yang haid dan nifas wajib berniat menghilangkan haid atau nifas. Niat itu pun harus bersamaan dengan permulaan fardu wajib. Artinya fardu atau wajib mandi, ya. Yaitu pada permulaan membasuh bagian atas atau bawahnya. Seandainya orang berniat setelah membasuh sebagian badannya, maka wajib pengulangan mandinya. Niatnya adalah bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla an jami'il badani raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Niat aku mandi wajib di sini dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah menghilangkan najis apabila najis ada pada badan, yaitu apabila ada pada badan yang akan dibasuh dengan air, ya, pada saat mandi. Kemudian yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh rambut ataupun bulu dan kulit, ya. Dalam sebuah penjelasan seluruh pangkal rambut katanya. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Di antara rambut yang tipis dengan rambut yang tebal atau lebat. Bagi rambut yang dianyam, bila mana air tidak dapat merata hingga ke dalamnya, kecuali. Yang keempatnya adalah hindari buang air di jalan yang dilewati orang, di jalan, ya, maksudnya di jalan yang dilewati orang banyak, di tempat berteduh pada musim panas, serta di lubang tanah, yaitu lubang yang dalam lagi bundar. Yang kelima, tidak boleh berbicara saat buang air, ya. Kecuali di saat darurat saja yang memaksanya berbicara, seperti tiba-tiba melihat ular yang menuju kepadanya. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi adalah menurut bahasa mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Sedangkan menurut pengertian syara atau ilmu fikih, mandi adalah pengaliran air pada sekujur tubuh dengan niat tertentu. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Pertama adalah pertemuan 2 alat kelamin yang dihitan, dalam artian adanya persetubuhan. Kemudian keluar mani dari seseorang laki-laki, ya, ataupun bahkan perempuan, sekalipun sedikit, karena bersenggama atau tidak, dalam keadaan bangun ataupun tidur, karena ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, dari jalan yang biasa ataupun tidak, misalnya karena pecah tulang sulbinya sehingga keluar mani dan sebagainya. Yang ketiga, meninggal dunia selain karena mati syahid. Kemudian 3 perkara yang khusus wajib mandi bagi wanita ini khususnya. Yang pertama adalah karena haid, darah yang keluar dari wanita yang sudah mencapai umur 9 tahun minimal, atau disebut dengan baligh bagi perempuan. Yang kedua adalah nifas, darah yang keluar setelah bersalin atau beranak. Yang ketiga adalah setelah melahirkan. Itu wajib mandi. Ada beberapa sunnah mandi. Sunnah mandi ada 5 perkara. Pertama adalah membaca bismillah. Yang kedua berwudu yang sempurna sebelum mandi. Yang ketiga adalah meratakan pembasuhan dengan tangan pada bagian badan yang terjangkau olehnya ketika mandi atau penggosokan badan. Kemudian para mahasiswa sekalian, berikutnya adalah lakukan mandi tersebut dengan cara berurutan sambung menyambung dalam pembasuhan ke seluruh anggota badan. Kemudian yang kelima adalah mendahulukan yang kanan di antara
belahan badannya daripada yang kiri. Yang keenam adalah pengulangan 3 kali dalam menyela-nyela rambut. Mandi-mandi yang disunahkan, mandi-mandi yang sunahkan itu ada 17. Di antaranya adalah pertama mandi Jumat bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Waktunya adalah dimulai dari sejak terbit fajar shodiq. Yang kedua mandi 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang ketiga mandi minta hujan, memohon turun hujan dari Allah, istisqa. Yang keempat mandi karena gerhana bulan. Yang kelima mandi karena gerhana matahari. Yang keenam mandi karena hendak memandikan orang mati. Yang ketujuh mandi orang non-muslim setelah masuk Islam, memandikan orang non-muslim setelah masuk Islam jika dia belum junub selama dia non-muslim. Yang kedelapannya ada orang gila ya. Yang kesembilannya adalah orang yang ayan, apabila keduanya sudah cadar dan belum jelas pernah keluar mani dari keduanya. Kemudian yang ke-10 adalah mandi hendak memakai baju ihram. Yang ke-11 mandi karena hendak memasuki Mekah bagi orang yang berihram untuk haji dan umrah. Yang ke-12 mandi karena hendak wukuf di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah. Yang ke-12 tadi. Yang ke-13 adalah mandi karena hendak bermalam di Muzdalifah. Yang ke-14 mandi untuk melempar 3 jumrah. Yang ke-15 sampai ke-17 adalah mandi karena hendak tawaf. Ke-15 tawaf kudum. Ke-16 kemudian tawaf ifadah dan tawaf wada ya, yang ke-17. Itu yang berkaitan dengan mandi dan sunah-sunah mandi. Sekian apa yang Bapak sampaikan, walaupun singkat. Silakan nanti dikembangkan apabila ada yang kurang paham atau kurang begitu mendalam di segmen atau di bagian diskusi pada LMS yang ada di LMS masing-masing mahasiswa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.